Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 9. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita awali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang umroh. Ya, apa itu umroh? Ketentuannya seperti apa? Dan apa perbedaannya dengan haji? Baik, kita awali dengan mengetahui pengertian umroh itu sendiri. Nah, menurut para ulama, umroh adalah tawaf di Baitullah serta sa'i antara Safa dan Marwah dengan berihram. Itu pengertian umroh. Jadi umroh itu cukup tawaf di Baitullah di Ka'bah, sa'i di antara Safa dan Marwah, dan juga dengan berihram. Itu sudah termasuk umroh. Begitu mudahnya sebenarnya. Nah, dari segi hukum sendiri, melaksanakan ibadah umroh adalah wajib sekali seumur hidup bagi muslim yang mampu. Ya, lagi hukum melaksanakan umroh adalah wajib sekali seumur hidup bagi muslim yang mampu. Maka hukum umroh berikutnya adalah sunnah. Umroh yang kedua, yang ketiga, hukumnya sunnah, sama seperti haji hukumnya. Di dalam Al-Quran dijelaskan wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Itu tadi terkait pengertian dan hukumnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang waktu pelaksanaan umroh itu sendiri kapan. Umroh adalah salah satu amalan yang dilaksanakan berbarengan dengan ibadah haji. Namun, bisa juga dilaksanakan tersendiri. Maksudnya tidak berbarengan dengan ibadah haji. Ya lagi, waktu pelaksanaan umroh terkadang dilaksanakannya bersamaan dengan ibadah haji. Namun juga bisa dilaksanakan tersendiri kapan saja, tidak berbarengan dengan ibadah haji. Secara umum, ibadah umroh dapat dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun, tidak dibatasi waktunya, baik di bulan haji, bulan Dzulhijjah, maupun bulan yang lainnya. Namun, di dalam salah satu hadis dijelaskan, ada waktu umroh yang lebih utama, yaitu umroh pada bulan Ramadan, karena pahalanya setara dengan ibadah haji. Inna umrotan fi ramadana taqdi hajjatan ma'i. Sungguhnya umroh di bulan Ramadan sama seperti berhaji bersamaku. Jadi kalau umrohnya di bulan Ramadan itu sama halnya seperti berhaji bersamaku. Itu sabda Rasulullah SAW. Makanya banyak di antara kaum muslimat di Indonesia yang sengaja ingin umrohnya pada bulan Ramadan. Berikutnya kita akan membahas tentang ketentuan-ketentuan dalam ibadah umroh. Sama halnya seperti haji, umroh pun punya ketentuan yang harus dipenuhi, mulai dari syarat wajib, syarat-syaratnya apa saja, rukun umroh, dan juga wajib umroh. Baik. Yang pertama, syarat-syarat dalam ibadah umroh. Apa saja? Nah, pada dasarnya syarat dalam ibadah umroh itu sama dengan ibadah haji, yaitu muslim, balik, berakal, merdeka, bukan hamba sahaya, terus juga memiliki kemampuan, baik itu fisik, harta, maupun keamanan dalam perjalanan umrohnya. Nah, berikutnya rukun umroh. Ya, rukun umroh. Rukun umroh meliputi 1 ihram, 2 tawaf, 3 sa'i. Nah, antara haji dan umroh untuk masalah rukun ini hampir sama. Ya, perhatikan. Dari mulai ihram, tawaf, dan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah.
Hanya satu perbedaannya, yaitu di dalam umroh tidak ada wukuf di Arafah. Sementara di dalam haji, rukun haji itu ada wukuf di Arafah salah satunya. Itu tadi rukun umroh. Nah, sekarang kita masuk ke wajib umroh. Nah, salah satu yang harus dipenuhi dalam umroh adalah ihram. Berihram dari mikot. Itu batas mikot, kemarin sudah kita bahas. Mikot itu batas, ada batas waktu dan batas tempat. Nah, yang pertama wajib umroh adalah berihram dari mikot yang sudah ditentukan sambil berniat. Yang kedua tahallul, yaitu mencukur seluruh rambut kepala atau sebagian saja, hanya digunting seakan minimal 3 lembar. Nah, mikot makani yang tadi pertama wajib haji berihram di mikotnya. Berarti ada batas tempat. Mikot makani untuk ihram jamaah yang datang dari Indonesia adalah Yalamlam. Sekali lagi, seseorang yang ingin umroh, misalkan kita dari Indonesia, maka kita harus berihram, berniat untuk melakukan umroh itu dari mikot. Mikot itu batas ya. Nah, batas waktunya tidak ditentukan kalau umroh. Nah, kalau tempatnya ditentukan. Batas tempatnya di mana untuk melakukan ihram untuk jamaah yang datang dari Indonesia, yaitu di Yalamlam, satu daerah yang bernama Yalamlam. Jadi tidak boleh di tempat lain. Nah, dalam hal mikot makani ini ada 5. Ada Bir Ali, Yalamlam, Zatul Irqin, Suhfah, dan Qadul Manazil. Tergantung dari mana jamaah umroh tersebut datang, maka mikotnya, berihramnya di mikot yang sudah ditentukan. Kalau misalkan kita Indonesia kan datang dari Indonesia, maka mikotnya dari Yalamlam. Baik, coba perhatikan. Ini ada gambaran tentang mikot makani atau mikot tempat. Nah, di tengah-tengah ada Ka'bah nih, ya. Karena ini adalah yang akan dituju oleh seluruh jamaah umroh. Nah, ada 5 penjuru. Ini yang berbulat hijau ini. Ada dari Bir Ali, Zatul Irqin, Qadul Manazil, Yalamlam, dan Al-Zuhfa. Nah, kalau kita dari Indonesia datangnya, maka mikot makaninya adalah Yalamlam, bukan yang lain. Nah, ini terkait mikot ketika kita akan melakukan ihram. Berikutnya coba kita perhatikan gambaran perjalanan umroh yang kita bahas tadi. Simple sebenarnya. Yang pertama, mengambil niat dan mengenakan kain ihram, tanda dimulainya ibadah umroh dari mikot. Yang kedua, setelah kita berihram, tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, diawali dan diakhiri di Hajar Aswad. Nah, berikutnya disunahkan ya, ada sunahkan untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim ya. Makam Ibrahim adalah tempat berpijaknya Nabi Ibrahim. Nah, setelah itu melakukan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Sa'i itu apa? Oke, sa'i itu adalah berlari kecil ya, selama 7 kali ya, diawali dari Safa ke Marwah 1 kali, dari Marwah ke Safa 1 kali, dihitung sehingga nanti mencapai 7 kali. Nah, setelah selesai tahallul, mencukur rambut, dipotong semua atau sebagian, maka selesailah perjalanan ibadah umroh. Sesimpel itu sebenarnya, karena nanti kita akan bahas di perbedaan dengan ibadah haji. Lalu, apa saja yang menjadi perbedaan antara haji dan umroh? Ibadah umroh sekilas memiliki kemiripan dengan ibadah haji, ya. Nah, maka ibadah umroh sering disebut juga haji kecil, karena sebagian praktik ibadah haji ini sudah dikerjakan dalam ibadah umroh. Lalu di manakah letak perbedaan antara ibadah haji dengan umroh? Next, kita perhatikan ya tabel berikut ini. Perbedaan antara haji dan umroh. Ini kita akan fokus ke waktu. Berikutnya lagi ke tempat. Berikutnya durasi dan
praktek ibadahnya. Nah, terkait waktu. Waktu dalam mengerjakan ibadah haji ini ditentukan, yaitu di bulan Zulhijjah, sekitar tanggal 9, 10, 11, 12 sampai 13 Zulhijjah. Sementara umroh setiap saat sepanjang waktu diperbolehkan, kapan saja. Bahkan untuk orang Arab itu bisa berkali-kali melakukan umroh ya. Nah, sekarang tempat mengerjakan ibadah haji. Seperti yang pernah kita bahas bahwa tempat-tempat yang ditentukan dalam ibadah haji adalah Miqat, terus Mekah, yaitu Masjidil Haram, Ka'bah ya, terus Padang Arafah, Muzdalifah, dan juga Mina. Sementara kalau umroh itu tidak sebanyak itu tempat yang harus didatanginya. Cukup Miqat yang tadi di alam-alam kalau Indonesia, langsung masuk Mekah. Selesai nanti sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Nah, berikutnya lagi durasinya ya. Dalam durasinya, kalau misalkan haji itu bisa berlangsung 5 sampai 6 hari. Ya. Karena ada rangkaian-rangkaian yang harus dikerjakan. Sementara kalau umroh karena hanya 2 tempat yang dikunjungi, itu bisa dilakukan kurang lebih 2 sampai 3 jam saja. Ya, mungkin setiap dalam satu hari seseorang bisa berkali-kali melakukan umroh. Ya. Nah, berikutnya dalam praktek ibadahnya, amaliyahnya. Kalau haji itu banyak yang harus dikerjakan, mulai wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah Aqobah, tawaf ifadah, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, dan juga mabit di Mina. Sementara kalau umroh itu cukup tawaf dan sa'i saja. Itu perbedaannya. Jadi banyak perbedaannya terkait waktu, tempat yang dikunjungi, terus lamanya dalam pengerjaannya, dan juga praktek ibadahnya juga berbeda dengan umroh. Nah, demikianlah yang bisa Bapak sampaikan terkait penjelasan umroh. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah. Namun jika ada yang kurang pas atau bahkan mungkin salah, murni datang dari diri Bapak pribadi. Berikutnya kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.